Fujitora yang memiliki nama asli Iso adalah seorang laksamana di angkatan laut dalam dunia One Piece. Meskipun detail spesifik mengenai masa kecil dan usianya tidak banyak diungkapkan, diketahui bahwa dia sebelum bergabung dengan angkatan laut pernah menjabat sebagai kapten pasukan penjaga di kerajaan Aoi. Iso dikenal sebagai sosok yang memiliki rasa keadilan kuat dan pandangan moral yang mendalam. Keputusannya untuk membutakan matanya didasarkan pada keinginan untuk tidak lagi menyaksikan kejahatan dan keburukan di dunia. Tindakan ini mencerminkan komitmennya terhadap prinsip-prinsip yang dia yakini. 2 tahun sebelum alur utama cerita One Piece saat ini, setelah peristiwa di Marineford, Angkatan Laut mengalami kekosongan posisi Admiral karena pengunduran Admiral Aokiji dan kenaikan jabatan Admiral Akainu. Untuk mengisi 2 kekosongan itu, pemerintah dunia mengadakan wajib militer dunia, sebuah proses rekrutmen global untuk mencari individu-individu kuat yang layak mengisi posisi sebagai laksamana. Melalui proses inilah Iso Fujitora dan Ryukyu Green Bull direkrut dan diangkat menjadi admiral. Penunjukan mereka menunjukkan betapa besarnya kekuatan dan kemampuan yang mereka miliki, sehingga dianggap layak untuk memegang posisi tinggi di angkatan laut. Fujitora sendiri adalah pengguna buah iblis tipe paramesia, yaitu Zushi Nomi, yang memungkinkannya untuk memanipulasi gravitasi dalam area tertentu. Dengan kekuatan ini, ia dapat membuat gaya gravitasi yang kuat, baik menarik maupun menekan, serta memanggil meteor dari luar angkasa untuk menyerang lawannya. Selain kekuatan buah iblis, Fujitora juga mahir dalam menggunakan haki. Sebagai seorang admiral, dia menguasai Bushosoku Haki dan Kenbonsoku Haki. Kemampuan Kenbonsoku Hakinya sangat tajam, memungkinkan dia untuk melihat lingkungan sekitarnya meskipun buta, dengan merasakan keberadaan dan emosi makhluk hidup di sekitarnya. Kemampuan Bushosoku Hakinya juga terbukti kuat, memungkinkan dia untuk memperkuat pedangnya dan bertarung setara dengan lawan-lawan tangguh, termasuk pengguna buah iblis Logia seperti Sabu. Nah, setelah ditugaskan di Dressrosa, Fujitora mulai menyelidiki aktivitas Doflamingo dan bajak laut Don Quixote. Saat itu, ia bertemu dengan Trafalgar Laut di Green Beach, sebuah pulau kecil di utara Dressrosa. Di Green Beach, Fujitora berhadapan langsung dengan Lau dan Doflamingo. Lau berusaha melawan Doflamingo sambil mencoba melarikan diri ke Dressrosa. Fujitora dengan kekuatan gravitasi Zushi Nomi berhasil menurunkan meteor besar ke arah Lau, membuatnya kesulitan untuk melarikan diri. Meskipun Lau bertarung sekuat tenaga, pada akhirnya ia berhasil dikalahkan dan ditangkap oleh Doflamingo. Kemudian saat berada di Dressrosa, Fujitora sempat berhadapan dengan Roronoa Zoro, salah satu petarung utama di bajak laut topi jerami. Saat itu Zoro mencoba menyerang Doflamingo, tetapi Fujitora menghalanginya. Fujitora pun membuat tekanan besar ke sekitar Zoro, membuatnya kesulitan bergerak, tapi Zoro tetap bertarung dan berhasil menebas serangan Fujitora. Pertarungan antara Zoro versus Fujitora berlangsung singkat, tetapi menunjukkan betapa kuatnya mereka berdua. Selain terlibat pertarungan melawan Zoro, Fujitora juga sempat terlibat pertarungan melawan Sabu. Saat itu, Sabu yang sudah menguasai kekuatan Mera Nomi bertarung dengan baik dan bisa mendesak Fujitora. Namun Fujitora bukanlah orang yang mudah dikalahkan. Pertarungan mereka pun berakhir seimbang, tidak ada pihak yang menang ataupun kalah. Kemudian setelah Doflamingo dikalahkan Luffy, Fujitora melakukan tindakan yang mengejutkan banyak orang. Ia berlutut dan meminta maaf kepada Raja Riku serta seluruh rakyat Dressrosa. Ia merasa bertanggung jawab atas penderitaan yang terjadi karena sistem Shichibukai yang telah memungkinkan bajak laut seperti Doflamingo dapat menguasai satu negara. Dengan sikap kesatrianya, Fujitora menunjukkan bahwa keadilannya berbeda dengan kebanyakan angkatan laut lainnya. Ia percaya pada keadilan moral, bukan sekedar keadilan absolut yang ditegakkan oleh pemerintah dunia.
Kemudian saat Luffy dan krunya bersiap untuk pergi, Fujitora mendekati mereka dengan sikap yang tampak tenang tetapi penuh dengan kewaspadaan. Ia berbicara dengan Luffy dan mengakui bahwa meskipun dirinya adalah seorang laksamana, ia lebih menghargai keadilan sejati daripada sekedar mengikuti aturan pemerintah dunia. Namun sebagai seorang angkatan laut, ia tetap menjalankan tugasnya. Fujitora akhirnya menantang Luffy dalam sebuah pertarungan singkat. Menggunakan kekuatan Sushi Nomi, Fujitora membuat medan gravitasi besar dan mencoba menghentikan Luffy. Pertarungan ini lebih banyak menunjukkan perbedaan prinsip antara Fujitora dan Luffy, bukan hanya sekedar duel kekuatan saja. Namun pada akhirnya Fujitora membiarkan para bajak laut untuk pergi dari Dressrosa. Nah, setelah kejadian Dressrosa, Fujitora terlibat ketegangan dengan Akainu. Akainu yang menganut keadilan absolut melihat tindakan Fujitora sebagai pengkhianatan terhadap tugas seorang laksamana. Ia bahkan melarang Fujitora untuk memasuki pangkalan angkatan laut manapun sampai ia berhasil membawa kepala Luffy dan Law. Namun Fujitora tidak gentar, ia tetap teguh dengan prinsipnya dan bahkan beradu argumen dengan Akainu. Ketegangan antara keduanya semakin menunjukkan perbedaan ideologi di angkatan laut. Akainu percaya pada keadilan absolut, kekuatan dan ketegasan tanpa kompromi. Sedangkan Fujitora percaya pada keadilan moral yang berlandaskan kemanusiaan dan juga rasa empati. Setelah insiden Dressrosa, Fujitora, Sengoku dan Zoro akan membawa Doflamingo ke penjara Impel Down. Namun sebuah kapal bajak laut yang besar datang untuk menghalangi misi mereka. Ternyata itu adalah kapalnya Jack, salah satu dari 3 bencana dari kelompok bajak laut Kaido. Dia mencoba menyelamatkan Doflamingo yang sedang dipindahkan oleh angkatan laut. Ia pun menyerang kapal yang membawa Doflamingo itu, tapi pada akhirnya Jack tak bisa bertahan lama dalam pertempuran melawan 3 petinggi angkatan laut yang ada di sana. Ia pun akhirnya dikalahkan. Selanjutnya Fujitora melanjutkan misinya untuk meyakinkan pemerintah dunia agar menghapus sistem Shichibukai. Dengan dukungan dari beberapa negara yang telah menjadi korban Shichibukai, akhirnya sistem itu resmi dibubarkan dalam pertemuan referee. Kemudian Fujitora juga melakukan perjalanan untuk mengawasi proyek baru milik pemerintah dunia, yaitu pengembangan senjata canggih yang dibuat oleh Vegapunk untuk menggantikan peran Shichibukai. Teknologi pengganti Shichibukai itu adalah Seraphim yang merupakan kloningan dari para Shichibukai ketika masih anak-anak. Selanjutnya, saat pertemuan referee di Mariejoa, terjadi insiden besar yang melibatkan pasukan revolusi. Sabo, Karasu, Morley, dan Lindbergh menyusup ke Mariejoa dengan tujuan untuk menyelamatkan Kuma yang saat itu telah dijadikan budak oleh Tenryubito. Untuk mengatasi hal itu, Fujitora dan Green Bull turun ke lapangan. Meskipun kedua laksamana berusaha keras menghentikan pasukan revolusi, Sabo dan yang lainnya berhasil melarikan diri dan juga membawa Kuma. Hal itu karena Fujitora dan Green Bull tak bisa menggunakan kekuatan penuh mereka yang dapat mengakibatkan rusaknya tanah Mariejoa. Ya, Fujitora adalah sosok yang unik dalam angkatan laut. Tidak seperti laksamana lainnya, ia tidak hanya memikirkan kekuatan dan kemenangan, tetapi juga nilai-nilai moral dan kemanusiaan. Sepanjang cerita, Fujitora selalu mempertahankan prinsip keadilan moral, berbeda dengan keadilan absolut yang dianut oleh Akainu. Dia percaya bahwa angkatan laut seharusnya melindungi rakyat, bukan hanya sekedar mengikuti pemerintah dunia. Meskipun ia masih merupakan laksamana aktif, ada kemungkinan bahwa Fujitora akan meninggalkan angkatan laut suatu hari nanti, terutama jika ia melihat bahwa keadilan yang dia perjuangkan tidak bisa diterapkan dalam sistem yang ada. Fujitora bukan hanya seorang laksamana kuat, tetapi juga simbol dari harapan bahwa angkatan laut masih bisa berubah menjadi institusi yang benar-benar melindungi rakyat. Mimin dari Komuno Anime, terima kasih.